Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib tenaga honorer dengan kode R2 dan R3, yaitu honorer R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa menunggu tahap 2 selesai. Begini isi surat DPR ke Mendagri. Untuk mengetahui lebih detail silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Anggota DPR RI Mardhani Alisera telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Mendagri terkait percepatan optimalisasi tenaga honorer berstatus R2 dan R3 agar dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Surat percepatan honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu ini dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2025 dan menjadi respons atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Selanjutnya, aspirasi pegawai honorer R2 dan R3. Dalam surat yang bernomor 800/FPNP/RI/1/2025 tersebut, DPR RI menyampaikan 3 poin utama terkait penyelesaian status tenaga honorer R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Salah satu poin penting adalah percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu tanpa harus menunggu penyelesaian seleksi tahap 2. DPR RI menekankan bahwa pengangkatan tersebut tidak boleh bergantung pada pendidikan profesi tenaga honorer yang bersangkutan. Langkah ini dinilai sebagai kabar baik bagi tenaga honorer yang telah berjuang dalam seleksi P3K tahun lalu. DPR RI juga menegaskan bahwa mereka lebih mendukung pengangkatan sebagai P3K penuh waktu dibandingkan P3K paruh waktu. Selanjutnya, masalah anggaran jadi kendala. Selain mempercepat pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3, DPR RI juga menyoroti kendala anggaran di tingkat daerah. Dalam poin kedua surat tersebut, DPR RI meminta pemerintah memberikan kelonggaran kepada daerah terkait pembatasan anggaran belanja pegawai yang saat ini tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran daerah.
Pembatasan ini sering menjadi hambatan bagi daerah dalam menyerap tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Oleh karena itu, DPR RI berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel agar daerah memiliki ruang fiskal untuk mengangkat tenaga honorer sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, usulan pengambil alihan anggaran honorer P3K oleh pemerintah pusat. Poin ketiga dalam surat DPR RI adalah usulan agar anggaran honor P3K tidak lagi dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan diambil alih oleh pemerintah pusat. Usulan ini didasarkan pada fakta bahwa kondisi keuangan daerah berbeda-beda, sementara tenaga honorer lahir dari kebijakan nasional, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 tentang penataan honorer. Seringkali daerah tidak mampu menanggung beban honor P3K jika sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, DPR RI menilai bahwa mengambil alih anggaran oleh pemerintah pusat, maksudnya pengambilan alih anggaran oleh pemerintah pusat akan menjadi solusi terbaik untuk memastikan tenaga honorer mendapatkan hak mereka tanpa membebani keuangan daerah. Dalam surat tersebut, DPR RI juga meminta Mendagri untuk mengambil langkah konkret guna memberikan solusi bagi kepala daerah dalam penyusunan dan pengusulan formasi P3K kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Selain itu, diharapkan ada kebijakan yang lebih fleksibel terkait anggaran belanja pegawai sebagaimana telah disampaikan dalam surat tersebut. DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap tenaga honorer agar dapat segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mereka berharap Mendagri segera memberikan respons positif terhadap usulan yang diajukan demi kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi pemerintahan. Harapan tenaga honorer. Banyak tenaga honorer yang menyambut baik langkah DPR dalam memperjuangkan nasib mereka. Mengingat selama ini ketidakpastian status dan masalah anggaran daerah menjadi kendala utama dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Dengan adanya dukungan dari DPR RI, diharapkan pemerintah pusat dapat segera mengambil kebijakan yang lebih jelas dan berpihak kepada tenaga honorer. Jika usulan ini diterima dan diimplementasikan, tenaga honorer R2 dan R3 yang telah lolos seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 dapat segera diangkat menjadi pegawai P3K penuh waktu tanpa menunggu seleksi tahap berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari DPR RI terkait dengan nasib tenaga honorer R2 dan R3.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.